Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doakan belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasalamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, untuk membiasakan kebiasaan kita akan menjadi lebih baik, marilah kita tadarus mulai dari surat An-Nas sampai surat Al-Ahzab. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul adzim. Sebaiknya kita absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir kan di sini? Ya kan? Ya. Untuk ibu akan mengingatkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang perilaku jujur. Nah, apa ada yang masih ingat tentang perilaku jujur? Raffi? Dava? Ya, ada yang tahu? Ayo Raffi, tahu perilaku jujur? Dava? Oke, ibu akan mengingatkan lagi. Jadi jujur itu adalah berkata dengan apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Begitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang surat An-Nas, yaitu yang pertama kita nanti akan melafalkan surat An-Nas. Yang kedua, pesan-pesan pokok atau isi kandungan dari surat An-Nas tersebut. Yang ketiga, kita nanti akan melafalkan surat An-Nas. Dan yang keempat, kita nanti akan menyusun surat An-Nas tersebut. Nah, mari kita baca surat An-Nas bersama-sama agar kita bisa lebih hafal dan mengetahuinya. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki. Nah, setelah kita tadi melafalkan surat An-Nas, maka ibu akan menjelaskan tentang pesan-pesan dari surat An-Nas atau isi kandungan dari surat An-Nas tersebut. Nah, surat An-Nas itu adalah ditulis dalam bahasa Arab, terus menggunakan huruf hijaiyah. Nah, membaca Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. 1 kali huruf hijaiyah itu nilainya 10 pahala. Nah, terus surat An-Nas yaitu surat yang terakhir. Nah, surat An-Nas itu urutan surat yang keberapa? 114. Ya, betul sekali. Nah, Anas itu diambil dari kata Anas. Anas yang artinya apa? Manusia. Ya, betul sekali. Nah, terus surat Anas dan surat Al-Falaq itu disebut dengan surat Mu'awizatain. Nah, apa itu Mu'awizatain? Nah, Mu'awizatain adalah yaitu surat perlindung dari godaan setan. Jadinya kalau kita merasa takut atau diganggu setan, kita bisa melafalkan surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Terus surat An-Nas itu surat yang diturunkan di mana? Dava? Di Mekah. Iya, betul sekali. Nah, makanya surat An-Nas itu dinamakan surat Makiyah. Iya, nah jadi ada dua tempat, yaitu di Mekah sama di Madinah. Nah, kalau di Mekah itu namanya surat
Makiyah. Nah, kalau turunnya di Madaniyah itu Madinah itu namanya surat Madaniyah. Terus surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat? 6 ayat. Nah, terus tadi sudah disebutkan surat An-Nas merupakan surat urutan yang terakhir atau surat yang ke-114. Nah, isi kandungan dari surat An-Nas itu yaitu Allah memerintahkan kepada kita, Raffi. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan makhluknya, baik jin maupun manusia. Nah, sebelum kita tidur, kita itu dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Nah, di sini siapa yang sudah membiasakan sebelum tidur membaca surat An-Nas? Ada? Bagus sekali, ya. Terus, manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi, manusia itu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Raffi ada? Semuanya sudah jelas? Jelas. Ya. Halo. Nah, Ibu ulang lagi. Di sini siapa yang akan mau bertanya? Saya. Ya, Raffi dulu. Apa pertanyaannya? Siapa yang menggoda manusia? Nah, yang menggoda manusia itu adalah jin dan syaitan, yaitu musuh kita yang harus kita Lawan. ya kita hindari. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Ya, apa Dafa? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Nah, terus kita akan ice breaking sebentar ya. Nah, siapa yang bisa kayak gini? Ada yang bisa? Misalnya kayak gini. Kayak gini. Coba, Dafa coba yuk sama Raffi yuk. Gini. Tidak bisa. Jari jempol sama jari kelingking. Nah, terus twing. Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Twing. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya udah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita menyusun surat An-Nas. Nah, Ibu sudah menyiapkan, ini ada lem, terus ada kertas HPS ya, sama ini amplopnya nanti isinya susunan ayat surat An-Nas. Ini untuk Raffi. Nah, dan yang satunya ini untuk Dafa ya, sama. Nah, ini nanti ini untuk menempel ya. Nah, nanti Ibu jelasin dulu. Kalian menyusun surat yang sudah ada di amplop tersebut. Nah, kalian tuliskan isi dari kandungan surat An-Nas. Seperti itu. Bisa dimulai sekarang. Ada yang kurang jelas? Ya, udah. Sekarang boleh dimulai. Boleh dicoba enggak? Enggak usah. Tipe. Iki. Aduh deh. Disusun ya. Oh. Tipe. Sudah. Ada. Mana bisa belum deh? Isi kandungannya, tulis isi kandungan sudah selesai semuanya. Sudah. Mana hasilnya? Nah, ya. Sekarang Ibu lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Ya, punya Dafa ya. Punya Raffi.
Nah, Raffi silahkan untuk membaca surat An-Nas dan isi kandungannya. Yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Isi kandungan An-Nas. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Ya, terima kasih ya. Nah, karena yang bagus sendiri punya Raffi, ini buat Raffi ya. Yang apa? Terima kasih Ibu Guru. Ya, baik. Nah, nanti untuk pembelajaran di rumah, Ibu akan mengasihkan PR untuk LKS halaman 16 ya, 1 sampai 10. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.